Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniai berbagai macam nikmat dan anugerah yang hingga saat ini kita bisa merasakannya. Dan salah satu di antara nikmat serta karunia Allah yang patut kita syukuri hari ini adalah nikmat kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat dari kitab 70 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Dr. Yani Murtada. Dan sebenarnya kita meloncati atau melewati dua hadis. Setelah kita selesaikan dulu hadis yang pertama, kemudian ada hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Cuma dikarenakan hadis yang kedua dan yang ketiga ini pembahasannya ada pada kajian yang lain, maka terpaksa kita loncati. Karena hadis yang kedua dan yang ketiga dari kitab 70 hadis pilihan ini berkaitan dengan kajian Hisnul Muslim. Maka supaya kita tidak mengulang kembali, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan langsung membahas hadis yang keempat dengan tema memaknai rasa syukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki kitab yang sudah di print out atau mungkin barangkali yang punya kitab dalam bentuk PDF-nya nanti bisa dilihat. Kita akan baca gimana? Ya sudah dicetak, Masya Allah. Jaza kullu khairah ya. Jadi untuk hadis yang kedua dan yang ketiga nanti bisa mengikuti lanjutan kajian hadis Hisnul Muslim ya. Maka terpaksa saya harus meloncati hadis yang kedua dan yang ketiga. Hadis yang keempat di halaman 15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yashkurin nasa la yashkurillah. Ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat kebaikan untuknya, maka ia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan kita tidak meragukan akan status kesahihannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini singkat tapi ternyata padat dengan kandungan hikmah yang akan kita bisa petik darinya. Ada sekitar mungkin 6 atau 7 pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, seperti biasa, kita akan membahas biografi singkat dari perawi hadis ini. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ada di halaman 14 dan 15. Dr. Murtada mencoba untuk menjabarkan sedikit mengenai biografi dari perawi hadis yang keempat ini. Abu Hurairah disebutkan di situ nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Ad-Dausi itu semacam nama qabilah tertentu di sana di negara Yaman. Ya. Beliau diberi kunyah panggilan Abu Hurairah karena dia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ini adalah poin yang pertama ya dari pelajaran yang pertama, biografi singkat perawi ini yaitu Abu Hurairah. Sebenarnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani
pakar hadis mengatakan bahwasanya nama aslinya dari Abu Hurairah ini ada 3. Ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Abdullah, dan ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa pakar ahli hadis lebih condong dengan nama yang ketiga, bahwasanya nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, dan bukan Umar, dan bukan pula yakni Abdullah. Adapun kunyahnya Abu Hurairah yang kita kenal, itu ternyata kalau kita melihat dan kita mentelaah riwayat dari Nabi SAW, ternyata kita dapatkan bahwasanya Rasul SAW seringkali memanggil Abu Hir, bukan Abu Hurairah. Bahkan Nabi SAW yang memberikan kunyah ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam Sahih Bukhari ini salah satunya, Nabi SAW itu pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika itu merasa agak risih sebab beliau sedang junub dan belum sempat mandi. Karena hal inilah kemudian dia mencari kesempatan untuk bisa menjauh dari Nabi SAW. Akhirnya dia sempatkan untuk mandi, balik lagi. Ternyata Nabi SAW sedang duduk di tempat yang sama. Karena ada yang janggal, Nabi SAW bertanya, dari mana engkau ya Abu Hurairah? Lah di sini. Ya. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, saya sebenarnya tadi agak risih ya Rasulullah, karena saya sedang junub. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya Abahir, kata Rasulullah SAW. Subhanallah ya Abahir. Lah ini kata-kata Abahir ini ternyata seringkali diucapkan oleh Nabi SAW untuk memanggil Abu Hurairah. Ya, ya Abahir, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Artinya kalau seandainya sedang junub atau wanita sedang haid, nggak ada masalah kita salaman, kita ngobrol, nggak ada masalah. Ini adalah salah satu di antara faidah fikhiyah yang bisa kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ini. Sedangkan faedah yang lain, ternyata Rasul SAW lebih nyaman untuk memanggil Abu Hir daripada Abu Hurairah. Meski demikian, ya, para sahabat yang lain pun demikian dengan para ahli hadis itu seringkali menggunakan Abu Hurairah itu sebagai kunyah dan panggilan bagi Abdurrahman ibnu yani Sakhr ini. Taib. Kita lanjutkan. Di dalam kitab tersebut, Dr. Murtado mengatakan ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ya, karena Abu Hurairah nanti kita akan sampaikan pernah mengakui bahwasanya saya ini adalah imra'an, saya ini adalah anak, saya ini adalah orang yang miskin, kata Abu Hurairah. Makanya beliau ya masuk dan tergolong pada apa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggalnya di mana? Nggak di masjid, ya. Nggak di apartemen atau di tempat yang mewah, tidak, di masjid. Dan ini termasuk salah satunya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka disinilah kemudian sepanjang kehidupannya Abu Hurairah ini memang berasal dari Daus, Yaman. Kemudian harus meninggalkan seluruh apa yang ia miliki demi untuk berhijrah ke negeri Madinah. Disinilah beliau mengabdi kepada Rasul SAW, tinggalnya di masjid. Maka untuk sedikit menghidupi yakni ekonomi keluarganya atau dirinya sendiri, dia harus mengembalakan yakni kambing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kambing ini adalah sebuah profesi yang mulia. Ya, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap ini adalah yakni profesi urakan atau profesi masyarakat rendahan misalnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Shahihul Jami', beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah diutus seorang nabi kecuali pasti pernah mengalami profesi ini sebagai pengembala yakni kambing. Karena Abu Hurairah ini memang terinspirasi dengan siapa? Dengan idola utamanya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembala kambing. Nabi Musa pun demikian. Di dalam Al-Quran menjelaskan akan hal itu. Ya, pun demikian yakni dengan Nabi yang lain. Mulai dari Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, ada kisah di situ. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis sahih ini
dapat diambil kesimpulan profesi mengembalakan kambing itu adalah sebuah mata pencarian yang mulia. Karena tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti ya akan mengalami profesi ini. Baik. Kemudian disebutkan di situ, masuk Islam pada tahun yang ke-7 sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ya. Jadi beliau masuk Islam dan mendatangi Madinah di tahun yang ke-7, tapi Nabi SAW yani tidak ada di sana. Nabi SAW sedang keluar kota Madinah. Karena disinilah Nabi SAW sedang menaklukkan Yahudi Khaybar. Nah, ketika di kota Madinah, itu diserahkan kepada salah satu sahabat. Dan ini sudah menjadi kebiasaan Nabi ya. Nabi SAW ketika harus mengawal ya kompi para tentara-tentara di antara para sahabat untuk menyerang ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada salah satu di antara sahabat yang diberikan mandat untuk menjaga kota Madinah. Nah, ketika itu Abu Hurairah bersama dengan 80-an orang dari Daus, dari mana? Dari Yaman ini 80 orang. Berharap ketika sampai di kota Madinah yang waktu itu sudah menjelang maghrib, bisa langsung bertemu dan bisa ditemui langsung oleh Nabi SAW. Tapi kenyataannya ya keinginan untuk bertemu dengan Nabi SAW ini harus tertunda untuk sementara waktu. Karena Nabi SAW sedang apa tadi? Menaklukkan perkampungan Yahudi yakni Khaybar. Yang ditemui hanyalah orang yang diberikan mandat oleh Nabi SAW yang bernama Siba ibnu yakni Urfuta al-Ghifari. Ketika itu Siba ibnu yakni Urfuta al-Ghifari ini ya itu sedang menjadi imam di sholat maghribnya. Karena kalau sudah diberikan mandat berarti dia harus menjadi pemimpin. Dia pun menjadi imam sholat. Ada permasalahan apapun di kota Madinah, ya dia punya peran yang penting untuk menggantikan ya absennya Nabi SAW. Nah, inilah yang proses masuk Islam yang beliau harus menunggu semalam karena paginya Nabi SAW sudah datang, dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Abu Hurairah dengan Nabi SAW bersama 80 orang ya dari negeri Yaman. Taib, kemudian menyertai Nabi SAW selama 4 tahun. Sebagaimana di kitab itu ya dicantumkan, ia menemani beliau, artinya Abu Hurairah menemani Nabi SAW kemanapun ia pergi dan dimanapun beliau singgah. Ya, tapi ingat, ya penyertaan Abu Hurairah bersama Nabi SAW ini cuma sekitar berapa tahun? 4 tahun. Ya, tapi kalau kita lihat durasi 4 tahun ini terlalu pendek sebenarnya dibandingkan dengan sahabat yang lain. Seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang pertama masuk Islam. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti Bilal misalnya bin Rabah yang pertama kali masuk Islam. Tapi kenyataannya coba kita lihat di dalam hadis, di situ disebutkan ternyata ia mampu meriwayatkan dengan izin Allah hadis dari Nabi sebanyak 5.374. Dan beliau menempati ranking pertama ya nih jamaah. Beliau menempati ranking pertama di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dalam durasi waktu berapa tahun? 4 yakni tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau sudah berniat untuk hijrah dari kota Yaman, kemudian menuju ke kota Madinah, dia sudah punya inisiatif yakni besar. Saya harus benar-benar menjadi pelayan Nabi SAW. Saya harus dekat dengan Nabi SAW. Maka keinginan untuk menjadi ahlus sufah inilah ya menjadi celah besar bagi dia dan peluang emas bagi dia yang akhirnya memudahkan yakni beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, maka disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang terdolimi. Kenapa terdolimi? Di antara orang-orang orientalis yang di zaman ini masih banyak yang meragukan keabsahan, keotentikan, ya, dan keaslian hadis serta riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Orang-orang orientalis mari meragukan, bagaimana mungkin ya Abu Hurairah yang cuma 4 tahun menjumpai Nabi ternyata mampu mengumpulkan 5.000-an hadis. Dan ini jauh dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah masuk Islam lebih awal, jauh. Itu saja nggak sampai ya melampaui apa yang dicapai oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, meski demikian, para ulama hadis dan pakar ahli hadis mencoba untuk menjawab syubhat yang seperti ini. Ada dua jawaban. Ya, kenapa Abu Hurairah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menempati ranking pertama, melampaui sahabat-sahabat Nabi, bahkan melampaui Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua alasan. Yang pertama itu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Maka di sini para ulama mencoba untuk menggali doa apa saja sih yang pernah ya diucapkan, yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman ibnu Sahr atau Abu Hurairah ini. Ada dua doa. Doa yang pertama adalah doa secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk kabilah Daus. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Di dalam hadis dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Allahumma hdi Dausan. Ini doanya secara umum. Dan Abu Hurairah ini berasal dari Daus. Makanya namanya Ad-Dausi. Al-Yamani tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Nabi untuk memanjatkan doa, ya Allah berilah petunjuk kepada ahli Daus, maka otomatis include di situ siapa? Abu Hurairah. Ini doa masih secara umum untuk kabilahnya. Tapi ada doa yang lebih khusus lagi. Dan ini diperuntukkan bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika sedang berada di masjid, kemudian Abu Hurairah menceritakan, dahulu orang-orang Muhajirin itu disibukkan dengan perdagangan mereka. Karena Muhajirin itu berasal dari mana? Dari Mekkah, dan ahlu Makkah itu identik dengan profesi apa? Berdagang, berniaga. Mereka sibuk di pasar-pasar. Pun demikian dengan orang-orang Ansor, disibukkan dengan urusan-urusan mereka, pertanian, perkebunannya. Maka disinilah kemudian ketika itu saya mendapati Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis. Beliau mengatakan bahwasanya may yabsut ridaahu hatta aqdiya maqalati summa yukbidah fa innahu la yansa falayyansa syai'an sami'ahu minni. Barang siapa ya yang meletakkan ridanya, selendangnya atau semacam sarung atau kainnya ya sampai saya menyelesaikan hadis-hadis dan riwayat, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, summa yakbidau, kemudian rida dan kain itu kemudian dia ambil, ya tutup kembali, falayyansa syai'an sami'ahu minni, maka dijamin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sifat lupa terhadap orang yang melakukan demikian. Ketika mendengar hadis itu, Abu Hurairah pas ada di situ. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Hurairah? Fabasattu burdatan, karena ketika itu dia punya semacam kain atau burdah. Ya. Dia letakkan burdah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Fawalladhi ba'atsahu bil haqq ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Semenjak Nabi SAW menyuruh untuk meletakkan burdah atau semacam kain, dan saya tunaikan instruksi dari Nabi SAW, demi Allah, kata Abu Hurairah, semenjak itulah saya benar-benar tidak pernah lupa hadis satupun yang saya dengarkan langsung dari Nabi SAW. Dan inilah menjadi salah satu kekhasan tersendiri, keistimewaan tersendiri bagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, karena hadis ini beliau tidak pernah lupa lagi. Taib. Kemudian alasan yang kedua, selain doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua itu karena kesungguhan beliau. Kesungguhan, dan termasuk beliau orang yang rajin. Ya. Di antara bukti kesungguhan beliau sampai mengabdikan diri menjadi ahlu suffah. Dan ini bukan sembarangan jamaah. Para ulama sudah menjelaskan ahlu suffah ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlu suffah rumahnya Nabi SAW itu dempet ya dengan apa? Masjid Nabawi. Lah di pojok Masjid Nabawi itulah tempatnya para ahlus suffah. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Sampai diriwayatkan ya, mereka tahu betul
Nabi SAW seandainya nggak makan, maka mereka pun jadi nggak makan. Atau dengan kata lain, ahlu sufa nggak makan, itu pasti Nabi SAW juga nggak makan. Kalau Nabi SAW yani makan, pasti ahlu sufa juga yani makan. Jadi ada apa? Yani ada solidaritas di antara mereka yani semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah di antara bukti yani kesungguhan yang lain, ternyata Abu Hurairah ini pernah menuturkan, ya, saya terinspirasi selain doa Nabi SAW. Sebenarnya kenapa sih saya itu termotivasi untuk meriwayatkan hadis berbeda dengan para sahabat yang lain, itu karena termotivasi dengan surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Di dalam surat Al-Baqarah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala firman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Intinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, ya, ini seakan-akan selalu terngiang dalam benak Abu Hurairah. Karena ayat ini seakan-akan Allah sebenarnya turunkan untuk Abu Hurairah, padahal bukan. Karena intisari dari ayat ini adalah orang-orang yang sengaja menyimpan apa yang Allah sebenarnya turunkan, ya, tidak mau meriwayatkan, tidak mau kemudian menyampaikan, tidak mau mendakwakan yakni sebuah wahyu atau ilmu, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau membaca surat ini di ayat 159 sampai 166, dia seakan-akan muncul rasa kecemasan dan ketakutan. Ya Allah, ya. Maka disinilah di dalam Sahih yakni Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah menuturkan, innan nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah, aktsara Abu Hurairah. Banyak orang itu kemudian, Masya Allah Abu Hurairah ini paling banyak, ya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah seterusnya. Tapi apa kata Abu Hurairah? Beliau sampai kemudian mengatakan, mengeluarkan sebuah statement, kalau bukan karena ada 2 ayat di dalam Al-Quran, 2 ayat tadi, ya, 159 sampai 160 dalam surat Al-Baqarah, kalau bukan karena 2 ayat ini, tentunya saya tidak akan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya saya tidak akan termotivasi untuk meriwayatkan dan mendengarkan dan menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini seakan-akan dia turunkan, atau Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk Abu Hurairah, Masya Allah. Dia menjadikan ayat ini adalah sebuah pukulan. Ya Allah, kalau seandainya saya nggak segera meriwayatkan hadis, berarti saya termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dan orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah. Maka semenjak itulah kemudian dia bersegera untuk meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian yang terakhir disebutkan di situ, wafat di Madinah di tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baqi atau pemakaman yani Baqi. Tidak disebutkan secara spesifik berapa tahun beliau di usia berapa yani beliau meninggal, tapi tidak sedih di kalangan para ulama dan sejarawan mengatakan beliau meninggal di usia 78 tahun. Ya, jadi lebih tua yakni dan lebih panjang usianya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di usia 78 tahun beliau meninggal dan dimakamkan di Baqi, ya, di tahun 57 Hijriah. Pelajaran pertama sudah selesai. Pelajaran yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik sebelum masuk ke inti pembahasan kita hari ini adalah kita akan mengetahui definisi dari syukur itu sendiri. Ya, di sini disebutkan malayashkurina salayashkur. Apa sih sebenarnya definisi dari syukur ini? Ternyata syukur ini, ya, memantik banyak ulama untuk menjabarkan definisi dan hakikatnya. Salah satunya adalah Imam Ash'ari rahimahullahu taala. Beliau menuturkan bahwasanya syukur itu hakikatnya adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat. Jadi beliau Imam Ash'ari rahimahullah taala itu mengungkapkan syukur itu adalah ketika seorang hamba mengakui sebuah nikmat yang dibarengi, yang diiringi dengan mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ya, ini adalah salah satunya. Sedangkan yang lain, Allahu taala a'lam yang bisawab, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menuturkan yang pula. Dan saya sendiri, ya, lebih condong kepada definisi syukur yang pernah dituturkan oleh Ibnu Qayyim ini.
Di dalam kitabnya Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan hakikat syukur itu lebih luas, ya, lebih komprehensif, ya, dan mencakup yakni apa? Tata cara kita bersyukur dan dengan apa saja kita bersyukur. Beliau menuturkan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, syukur itu adalah ketika seorang hamba menunjukkan nikmat pada dirinya. Jadi ketika seorang hamba menunjukkan nikmat Allah pada dirinya dengan 3 hal, dengan 3 wujud yang berbeda. Yang pertama, melalui lisan, berupa pujian, ya, atau mungkin dengan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara lisannya. Yang kedua, dengan hati, menunjukkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Dan yang terakhir dengan apa? Dengan anggota badan. Diwujudkan dan dibuktikan dengan kepatuhan dan ketaatan yakni kepadanya. Allah taala alam. Saya merasa bahwasanya definisi syukur yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini, Allah taala alam, yakni lebih luas yakni jangkauannya, dan saya lebih condong yakni dengan, ya, definisi seperti ini. Jadi ketika seorang hamba menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan diwujudkan dengan 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah dengan lisannya, yang kedua dengan hatinya, dan yang ketiga dengan anggota badan. Nanti kita akan sampaikan, ya, pada subtopik yang berikutnya insyaallah taala. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim yani pun pernah menuturkan pula bahwasanya ternyata syukur ini memiliki rukun. Sebagaimana iman pun memiliki rukun-rukun. Berapa rukun iman? 6. Islam pun memiliki rukun. Ada berapa? Yani ada 5. Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan bahwasanya syukur pun memiliki rukun. Apa sih hakikat dari rukun itu? Rukun itu dianggap sebagai pilar. Rukun itu adalah tonggak. Ya, maka Islam itu ketika dikaitkan dengan rukun Islam, Islam tidak akan tegak kecuali ditunaikan 5 rukun tersebut. Satu saja pilar itu hilang, maka berarti Islam itu tidak akan yang tegak. Pun demikian dengan rukun iman, pun demikian dengan syukur ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya syukur ini ternyata memiliki 5 rukun. 3 rukun sudah kita sebutkan di definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yani tadi. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, syukur itu tidak akan terwujud kecuali terbangun di atas 5 rukun. Yang pertama beliau sampaikan, yang pertama harus diiringi dengan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat yang dia dapatkan sebagai wujud syukurnya itu tunjukkan bahwasanya kita itu benar-benar merendahkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam, ya, ayatnya, antumul fuqara ilallah. Ya, antumul fuqara ilallah. Bukan seperti yang digambarkan atau yang diklaim orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang kaya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yakni fakir, waliyadzubillah. Maka sebenarnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita mengklaim kita adalah orang yang bersyukur, kita adalah orang yang paling bersyukur kalau belum terpenuhi 5 rukun yakni ini. Yang pertama, tunjukkan bahwasanya di saat kita bersyukur itu kita adalah orang yang benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita hanya sebagai distributor yani saja. Kita bukan pemilik tunggal harta yang kita miliki. Maka disinilah kemudian yakni hakikat dari rukun syukur itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan yani bahwasanya rukun yang kedua itu adalah buktikan dengan wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita menunjukkan kerendahan diri kita, tunjukkan kecintaan kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kalau belum muncul rasa cinta kita kepada Allah di saat kita mengklaim diri kita adalah orang yang paling bersyukur, maka berarti ini hanyalah usapan yang jempol yang semata. Kemudian yang ketiga, lain hampir sama dengan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, ya, di dalam definisi syukur itu. Yang ketiga, buktikan nikmat itu melalui apa? Hati. Yang ketiga. Ya. Yang keempat, buktikan nikmat itu melalui lisan.
Dan yang kelima, wujudkan pula nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badan. Maka inilah 5 rukun syukur yakni jamaah yang harus terpenuhi. Ya, maka seandainya kita ingin bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, marilah kita terapkan yang 5 ini. Apakah 5 rukun ini sudah terpenuhi oleh kita? Kalau seandainya baru 4 atau 3, maka jangan sampai kita merasa mengklaim diri kita yang paling bersyukur di antara yakni sahabat dan kolega kita. Jadi yang pertama adalah tunjukkan dengan merendahkan diri kepada Allah. Jangan semakin kita menunjukkan kesombongan. Seperti yakni Qarun yakni misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka keran-keran nikmat di dunia, ternyata dia semakin kalap. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan di dalam surat Al-Qasas, qala innama utitu ala ilmin indi. Diingatkan ini adalah nikmat dari Allah. Ya. Di antara bukti kita syukur adalah dengan anggota badan. Sedekahkan yakni hartamu ini. Tapi dengan sombongnya dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta ini, kata Qarun, itu karena kerja keras saya, karena keilmuan saya, karena mungkin strategi bisnis saya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian membalas dengan hukuman setimpal di ayat-ayat selanjutnya, fa khasafna bihi wa bidaril ard. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membalikkan ya dan menghancurkan dan meluluhtakan yang seluruhnya. Dia pun mati dan seluruh hartanya pun tertimbun, pun demikian dengan istana yang selama ini dia idam-idamkan dan dia agung-agungkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, tunjukkan dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, dengan lisan kita minimal alhamdulillah. Minimal itu. Dan yang keempat, itu adalah dengan hati, dan yang kelima adalah dengan anggota badan. Baik. Poin yang kedua dan faedah yang kedua selesai. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik, ya, bagaimana sih kita itu bersyukur? Bagaimana caranya kita bersyukur? Ini adalah penjabaran dari definisi yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim sebenarnya. Jadi poin yang ketiga, ya, atau pelajaran dan faedah yang bisa kita petik yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah dengan yakni hati. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma min nikmatin faminallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidaklah ada sebuah nikmat yang melekat yakni pada dirimu kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui nikmat dan mengakui syukur dengan hati itu hukumnya wajib yakni jemaah. Makanya Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, dan beliau adalah gurundah ya dari yakni Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika menafsirkan yakni ayat surat An-Nahl ayat 53, beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu ingin bersyukur, maka dahulukanlah syukur itu dengan wujud apa? Pengakuan dalam dari hatinya. Karena hukumnya wajib. Hukumnya ini adalah wajib. Dan ini yang harus diprioritaskan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau menuturkan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, siapapun yang tidak mengakui dalam syukurnya dalam bentuk pengakuan dari hati, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur nikmat. Oleh karenanya di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala firman, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Dengan mengutip surat An-Nahl ayat 83, ya, di ayat yang berikutnya 83, tadi 53, ini 83, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini. Begitu banyak orang itu tahu, ya'rifuna nikmatallah, merasakan, bahkan telah mencicipi nikmatnya dan lezatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur nikmat. Disebabkan karena tidak ada pengakuan dengan
yakni hati mereka bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah dengan hati terlebih dahulu, dan ini hukumnya wajib ya nih jemaah. Kita mendapatkan nikmat kesehatan, ya, hati kita harus mengakui ini bukan karena faktor obat yang selama ini saya minum. Ini bukan karena faktor yakni usaha saya untuk menjaga makanan-makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, bukan. Tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan nikmat kesempatan kita bisa sampai ke sini, itu bukan karena murni kesungguhan saya. Bukan karena saya tadi itu tidur siang supaya nanti bisa melek yakni hari ini, bukan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Yang pertama, pengakuan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik yakni darinya. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan. Cara bersyukur yang kedua adalah dengan lisan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Az-Zuha di ayat yang ke-8, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits itu sampaikan secara lisan di sini. Ya, maka ayat yang ke-8 dari surat Az-Zuha ini menjadi dalil bahwasanya ya, cara bersyukur yang kedua selain dengan hati itu dengan yakni lisan. Dan ini adalah instruksi dari Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yakni faedah yang bisa kita petik? Dan apa sih manfaat ya dan keuntungan kita bersyukur dengan lisan? Para ulama menyebutkan ada dua keuntungan dan manfaat yang bisa kita raih. Yang pertama, kalau seandainya kita mengakui kenikmatan dan bersyukur dengan lisan kita, minimal alhamdulillah kita ucapkan, itu akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manfaat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita semua kalau seandainya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Innallaha la yardha 'anil abdi." Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu ridho terhadap seorang hamba. Kapan? Ketika seorang hamba itu makan kemudian dia yakni puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya tentunya. Atau ketika dia minum kemudian dia puji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan minum yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara pujian seorang hamba dengan turunnya apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha dengan perlakuan dan tindakan serta amalan seorang hamba, tentunya ini akan memudahkan yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Doa dan pengharapan serta permohonan dari seorang hamba akan segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah efek ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan seorang hamba. Maka salah satu untuk bisa mendapatkan dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita di saat kita mendapatkan kenikmatan. Faedah yang kedua dan keuntungan yang kedua, ya, itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, udah selesai. Sebagaimana orang tua, kalau seandainya orang tua itu benar-benar cinta kepada anaknya, ya, nakal ya sebesar apapun atau segede apapun, ya, kenakalan yakni anaknya, kalau sudah cinta Allah, kita bisa melihat permintaan apapun dia akan penuhi. Ya. Nah, ini antara manusia dengan manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita puji Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendapatkan yang nikmat yakni darinya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, ya, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Imran ibn Husain, "Innallaha idza an'ama ala 'abdin ni'matan yuhibbu ayyara athar ni'ami ala 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, itu cinta dan suka serta senang kalau seandainya hamba tersebut itu mewujudkan ada efeknya, ada pengaruhnya, ada jejaknya. Oh, ternyata nikmat yang saya berikan kepada hamba atau si fulan ini ternyata ada timbal baliknya. Dia memujiku dengan lisannya. Dia mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur atas nikmatku.
Maka inilah yang akan bisa mendatangkan kecintaan ya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Jadi inilah dua keuntungan dan dua manfaat besar ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, akan bisa mendatangkan keridhaan Allah dan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang yakni khalifah, ya, termasuk salah satu keturunan yakni dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ya, tadzakaru yakni apa? Al-ni'am fa inna dzikraha syukron. Perbanyaklah kalian semua untuk saling mengingat-ingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena dengan mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wujud yakni syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah yang kedua. Dan cara bersyukur yang ketiga berarti dengan apa? Dengan anggota badan. Yang pertama dengan hati, itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, yang pertama kita dahulukan dengan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua dengan lisan. Dan ada dua manfaat yang bisa kita petik dari kita bersyukur dengan lisan kita. Dan yang ketiga adalah dengan anggota badan. Dan anggota badan ini yakni adalah efek dari hati serta lisan kita. Dan harus terpenuhi yakni pula. Dan ini sebagai pungkasan dan penyempurna dari dua cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi Daud yakni alaihissalam disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-13, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Dawuda yakni syukra. Ya, i'malu ala Dawuda yakni syukra. Artinya syukur itu wujudkan dalam bentuk amal soleh. Artinya dengan anggota yakni anggota badan. Bahkan ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW yakni sendiri di dalam sebuah hadis sahih, dituturkan oleh Aisyah sebagai pendamping hidupnya Nabi SAW. Ya, Aisyah radhiyallahu taala pernah menuturkan ketika nggak tega melihat suaminya tercinta, itu sampai yatafattor yakni qadamah, kakinya yakni bengkak, sholat malam terus. Sampai kemudian Aisyah menuturkan unek-uneknya, ya Rasulullah, tidak cukupkah engkau, ya, karena engkau itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa masa lalu dan akan datang itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban yang cukup menohok dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala yani akun abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau gembira, senang, bahagia kalau seandainya saya menjadi hamba yang bersyukur? Maka sebagai wujud yakni syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dijamin surga, karena dosa-dosa masa lalu dan akan datang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud syukurnya beliau wujudkan dalam bentuk amalan soleh, sholat malam terus. Dia nggak peduli sekalipun kakinya menjadi korbannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah menuturkan bahwasanya syukur itu ternyata punya derajat. Ya, syukur itu punya derajat atau punya tingkatan. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya ada dua derajat dan ada dua tingkatan seseorang itu ketika mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi kata Ibnu Rajab itu adalah ketika, kalau ini dikaitkan dengan anggota badan ya, derajat syukur seorang hamba dengan anggota badan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, anggota badan itu dia manfaatkan untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk kita jauhi. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai para ulama salaf yang dulu mengatakan bahwasanya hakikat syukur itu adalah tarkul ma'asi. Udah selesai. Jadi hakikat syukur itu tidak hanya sekedar apa? Dengan hati, tidak hanya dengan lisan. Tapi sejauh mana kita itu meninggalkan kemaksiatan. Pun demikian sejauh mana motivasi dan ambisi hasrat kita itu untuk melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya ada sebuah kisah. Abu Harun ini pernah mendatangi seorang ulama yang bernama Abu Hazim rahimahullah taala. Ketika itu Abu Harun bertanya kepada Abu Hazim yang tergolong seniornya. Ya, kemudian bertanya, "Ma syukru al-ain?" Apa sih wujud syukurnya kedua mata ini? Kemudian Abu Hazim mengatakan bahwasanya
wujud yakni syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan mata adalah ketika kita melihat kebaikan, maka kata beliau, zakartahu. Engkau akan selalu ingat akan kebaikan yang engkau lihat ini. Tapi giliran ketika mata ini melihat sebuah keburukan, satartah. Engkau segera tutup yakni mata ini. Jadi seakan-akan ini tidak bisa dipisahkan antara kewajiban dengan larangan. Jadi syukur nikmat dari mata yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kata Abu Hazim ketika ditanya oleh Abu Harun, beliau katakan bahwasanya wujudkan yakni dalam menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala karena engkau bisa melihat sesuatu yang baik. Kita melihat yakni saudara kita sehat. Kita melihat yakni orang-orang salat berjamaah. Kita melihat yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni karunia kepada saudara-saudara tetangga kita yang diberikan karunia anak misalnya. Ini adalah kebaikan. Maka ingat terus, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran ketika mata ini melihat sebuah kemaksiatan, kata Abu Hazim, satartahu. Segera mungkin engkau tutupi matamu dari melihat kemaksiatan yakni ini. Ketika kita melihat, maaf ya, orang-orang yang tidak memakai pakaian-pakaian yang syar'i yakni misalnya, tutup yakni segera. Ghaddul basar. Ini adalah sebagai wujud apa? Syukur yakni mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertanyaan yang kedua diajukan oleh Abu Harun. Terus bagaimana wujud syukru al-udunain? Bagaimana kita mewujudkan yakni syukur dengan adanya dua telinga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita? Hampir sama. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Hazim menjawab yang pertanyaan ini, kalau engkau mendengar sebuah kebaikan, kata beliau, maka hafidtahu, engkau jaga itu. Kalau engkau dengarkan Al-Quran, terus ya didengarkan, karena itu akan mendapatkan faedah untuk kita. Kalau engkau mendengarkan ada kebaikan-kebaikan dari saudara kita, hafidtahu, jagalah itu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya engkau mendengarkan sebuah keburukan, kata Abu Hazim, nasitahu, abaikan. Jangan engkau dengarkan, campakkan yang berita itu. Apalagi kalau seandainya kita mendengar yang berita-berita palsu atau hoax ya misalnya. Atau kita sedang berada di satu komunitas yang sedang menghibai saudara yang lain, campakkan, tidak dengarkan dan tinggalkan majelis-majelis yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan dan derajat yang paling tinggi. Ketika seorang hamba itu apa? Mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan atau larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang ada di bawahnya itu adalah ketika seorang hamba itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya dalam wujud menunaikan hal-hal yang disunahkan oleh Allah. Dan ini hukumnya yakni sunnah ya. Ketika seseorang itu benar-benar melaksanakan hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tingkatan yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Tidak hanya cukup yakni dengan hal yang sifatnya wajib. Salat wajib yakni misalnya, itu tingkatan yang paling atas. Tapi jangan lupa dengan tingkatan yang kedua. Ada beberapa syariat yang menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat-salat yakni sunnah. Puasa pun yakni demikian. Ada puasa wajib dan ada puasa yakni sunnah. Sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan. Jangan lupa dengan ini semua. Agar benar-benar syukur kita itu ya terwujudkan secara yakni sempurna. Terlebih yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat yang namanya orang bersyukur itu ya, itu sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Makanya i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan vonis bahwasanya hambaku yang bersyukur itu jumlahnya sedikit, wes. Tapi bukan berarti kemudian kita pesimis. Wah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian berarti kita nggak akan bisa menjadi orang bersyukur, tidak. Kita harus tetap berusaha. Lewat tiga cara tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini, dengan vonis dari Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mengobral janji, jangan terlalu mengklaim diri kita adalah orang yang paling bersyukur. Karena untuk masuk dalam komunitas yang sudah sedikit sekali yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini susah sekali. Kita harus bersaing
dengan orang-orang terbaik sebelum kita loh jamaah. Ya. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani inilah yang di antara faedah yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Yang pertama biografi, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga ini apa? Cara yani mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan yani 3 wujud yang berbeda. Dengan hati dan itu hukumnya wajib, dengan lisan dan itu ada 2 manfaat yang bisa kita petik mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah, dan yang ketiga itu adalah dengan anggota badan. Ya, jangan lupa anggota badan ini ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah kita melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, dan tingkatan yang kedua adalah melaksanakan hal-hal yang disunahkan dan menjauhi pula hal-hal yang dimakruhkan. Itu sebenarnya adalah tambahan. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke yakni intisari, kaidah kita dalam memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 2 kaidah penting dalam memahami nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar yakni kita bisa sadar bahwasanya kaidah yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia yang tidak ada batas dan ujungnya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini luas ya nih banget. Maka ini adalah kaidah pertama yang harus kita fahami agar kita nanti bisa menjadi orang yang bersyukur. Di saat kita itu benar-benar dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang satu, nggak usah pesimis. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak, masih luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, seandainya engkau mengkalkulasi, engkau menjumlahkan, engkau menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan ada yang mampu. Ya, gak ada yang mampu untuk bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yani Mawa Bakar Al-Mazini rahimahullah taala, Bakar Al-Mazini pernah mengatakan, "Ya bna Adam, in arata an ta'lam qadra ma an'amallahu 'alaik fahmid ainaik." Gak usah lewat audit berapa sih aset dan rekening yani saya, untuk cuma menghitung yani saja mungkin, atau menghitung ya income atau pemasukan setiap negara biar kita tahu kira-kira sih nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam semesta ini berapa sih. Enggak usah. Kata yani Bakar Al-Mazini rahimahullah taala, beliau mempunyai konsep yang lebih simpel. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai ibnu Adam, kalau engkau ingin mengetahui ya kadar nikmat yang Allah SWT berikan kepadamu, cobalah engkau pejamkan sebentar yani saja, sejenak matamu, engkau akan bisa merasakan nikmatnya apa? Yani mata ini. Sejenak yani saja. Dan kita bayangkan seandainya kita sudah nggak bisa melihat lagi, ya Allah, ternyata mata ini menjadi nikmat yang paling bernilai, aset yang paling mahal ternyata ya. Itu salah satu yani cara. Bisa dengan cara yang lain. Misalkan kita tutup yani telinga kita, sejenak yani saja, kita akan merasakan ya berat sekali ya. Inilah salah satu cara bagaimana kita ingin mengetahui ya sejauh mana sih kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Karena nikmat Allah SWT tidak akan terbatas. Itu baru 2 anggota badan, belum yang lain. Yani belum alat pencernaan kita, belum dengan yani kesehatan yang kita semua, ya Allah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah SWT, disebutkan dalam sebuah asar, ya, para ulama menuturkan bahwasanya kam min nikmatin lillahi fi arqin sakin. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat, seandainya kalau kita benar-benar yani membuka hati kita, itu dapat kita jumpai pada pembuluh darah kita. Kita nggak pernah berpikir bagaimana makanan yang masuk di mulut kita kemudian keluar yani seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur yani makanan itu kemudian dibagi-bagi. Ya, ampasnya yang bisa kita lihat. Kemudian nutrisi yang lain itu menjadi apa? Ya, bisa masuk ke darah dan lain sebagainya. Ya Allah. Kalau seandainya kita berpikir ya sejauh itu, kata para ulama, kami nikmatin, begitu banyaknya memang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita jumpai pada pembuluh darah kecil yang itu tidak sampai terbesit dalam benak kita, ternyata itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Baik. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah kisah yakni seteguk air yang itu menjadikan Khalifah yakni Harun Ar-Rasyid itu menangis.
tak mampu membendung air matanya. Ya, ketika itu Harun ar-Rasyid ini didatangi oleh seorang ulama Ibnu Sammak. Ibnu Sammak ini mendatangi Harun ar-Rasyid seraya meminta segelas air. Ketika air itu sudah didatangkan, kemudian Ibnu Sammak ini mengajukan dan melontarkan pertanyaan kepada Harun ar-Rasyid. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menahan kamu tidak bisa minum air kecuali harus dengan menebus seluruh aset yang kita miliki, dan itu kita memiliki dunia dan seisinya, apakah engkau mau menebusnya? Kata Harun ar-Rasyid, ini tentu. Ya, karena memang manusia ini butuh apa? Minum. Karena karakter manusia ini pasti akan merasakan haus. Maka kalau seandainya ya segelas air itu harus ditebus dengan seluruh aset dan kekayaan kita, pasti kita akan mau, agar bisa menghilangkan dahaga kita. Akhirnya kemudian air itu diberikan kepada Harun ar-Rasyid. Minumlah segelas air ini. Segelas air ini adalah pelajaran penting bagi kita. Itu adalah nikmat yang luar biasa sekali. Ternyata ya jutaan rupiah yang kita miliki di rekening kita itu ternyata seakan-akan hambar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan kita untuk bisa menghilangkan dahaga kita dengan segelas air. Ketika sudah minum air tersebut, Ibnu Sammak bertanya lagi, wahai Amirul Mukminin, seandainya Allah Subhanahu wa taala menahanmu dan tidak bisa mengeluarkan ampas dari minuman yang engkau minum barusan, kecuali engkau harus menebus dengan dunia dan seisinya, seluruh aset dan kekayaanmu, mau enggak Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid kemudian, tentunya saya mau. Bagaimana penderitaan kita jamaah? Maaf ya, kalau seandainya kita nggak bisa buang hajat, ya Allah, meskipun dengan berjuta-juta, meskipun harus dengan menjual aset kita dan properti kita akan korbankan itu semua. Dan ini yang dirasakan oleh Harun ar-Rasyid, yang akhirnya dia kemudian menangis. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sammak kemudian mengatakan bahwasanya, apakah yang kau lakukan wahai Harun ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, dengan sesuatu yaitu dunia dan isinya, yang seteguk air itu ternyata lebih berharga dan lebih bernilai daripada yang kau miliki ini. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara cara untuk menggugah hati kita agar kita tahu ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta diwujudkan dengan properti yang luar biasa, dengan aset yang bernilai, dengan rekening yang gemuk dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Minum seteguk air, kita bisa buang hajat. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan mata kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dengan dua telinga yang alhamdulillah hingga saat ini sehat. Maka ini adalah bukti bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu no limit, tidak terbatas. Kemudian kaidah yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meski kita sudah mengakui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak berbatas, dan bahkan nikmat yang ada di organ seluruh tubuh kita ini juga luar biasa banyaknya, ingat kaidah yang kedua, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang amat berat. Setelah kita mengakui nikmat Allah begitu banyak yang ada pada diri kita, yang kedua semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Ada yang mengatakan riwayat yang lain an khams. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba ketika nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika datang yaumul hisab, hari perhitungan, pasti mereka akan diajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat. Salah satunya tentang usia, salah satunya tentang kehidupan, salah satunya tentang ilmu, salah satunya tentang harta kita. Harta itu banyak wujudnya jamaah. Tapi untuk harta ini luar biasa. Allah SWT mengajukan dengan dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, ketika beliau berada di musim panas atau faslus soif, ya, disebutkan dalam surat, ya, ini Quraisy, rihlatas syita'i was soif. Soif itu musim panas. Kita bisa merasakan bagaimana ya di musim panas di padang pasir itu luar biasa sekali, bisa sampai 45 bahkan lebih 50 juga. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Bakar itu sedang merasakan kehausan, merasakan rasa lapar yang amat luar biasa sekali. Nggak lama kemudian datang Umar yani pula. Dalam berarti akhirnya diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke salah satu yakni saudagar kaya yang memiliki banyak perkebunan yang rindang, dan ketika itu sedang musim apa? Yani musim kurma yang siap untuk dipanen. Ternyata salah seorang sahabat ini tahu apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membantu kedua sahabat setia beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat yani cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya dihidangkan kepadanya segelas air minum yang dingin yang bisa melepaskan yani dahaga dan menghilangkan dahaga. Pun demikian dengan tamr, yaitu kurma yang bisa menghilangkan rasa yakni laparnya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada dua sahabatnya ini, latus alunna yauma idin anin naim. Wahai sahabatku, ya, seperti inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Rasul sallallahu mengatakan bahwasanya zillin barid wa ma'in syarib, ya, wa syaribun yani barid. Allah Subhanahu wa taala memberikan yani kita apa? Naungan yang dingin. Ya, di padang pasir luar biasa sekali panasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'un yani barid, air yang dingin. Pun demikian dengan beberapa apa? Kurma yang bisa menghilangkan rasa lapar kita. Allahu Akbar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yani kembali, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal kalau dalam apa? Dalam benak kita, mosok sih cuma segelas air dan satu kurma yani saja. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hal yang sekecil itu yani saja mengingatkan kepada para sahabatnya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan seluruh anggota badan kita. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala firman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, ya, kemudian mata kita, hati kita, ya, mungkin yani apa pendengaran yani kita seakan-akan mendengar, ya, orang nggak melihat kalau kita itu sedang mendengar, tapi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kita dengarkan baik atau buruk dimintai pertanggungjawaban. Pun demikian dengan penglihatan yani kita, khainatul a'yun. Ketika kita mengintip, ketika kita melihat sesuatu dengan penglihatan yang begitu cepatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya pula. Wal fuad, hati kita yani misalnya kedatangan kita di majelis ilmu, ya, apakah karena sungkan yani saja dengan tuan rumah, ataukah benar-benar kita datang ke sini karena faktor yani keikhlasan, akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala yani akan mengungkapkan yani itu semua. Wa khusila ma fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan ini selalu. Kita mungkin masih bisa menyimpan niat baik, niat jelek yang ada dalam hati kita, di mana para manusia, tetangga kita, bahkan istri dan anak-anak kita yang paling dekat dengan kita nggak tahu. Tapi nanti di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala wa khusila ma fis sudur akan menampakkan ini seluruhnya, yang kita tidak akan mampu yang bisa mengelaknya, jemaah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni kaidah yang kedua. Jadi ada dua kaidah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali, memberikan nikmat yang begitu luar biasa yang tidak ada batasnya. Dan yang kedua yang harus kita ingat, kenikmatan sekecil apapun apalagi yang besar, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun pelajaran yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang kelima. Jadi sepertinya nanti kita bagi dua sesi, Pak. Gak apa ya? Gak apa ya? Karena masih menyisakan beberapa insya Allah. Ini yang kelima, masih ada 6, 7, 8 kalau nggak salah. Yang kelima, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita wajib bersyukur yani kepadanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala
para ulama membagi menjadi dua. Nikmat diniyah yang berkaitan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah nikmat dunyawiyah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Nikmat diniyah itu salah satunya adalah nikmat kita bisa duduk di sini, sharing yani bareng. Nikmat thalabul ilm, nikmat bisa sholat, nikmat bisa puasa. Ketika dikaitkan yani dengan perkara-perkara din, ketika dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam kategori nikmat yang pertama, itu nikmat diniyah namanya. Sedangkan nikmat yang kedua itu adalah nikmat duniawiyah. Misalnya kesehatan, misalnya kita bisa makan, misalnya kita bisa melihat, misalnya kita bisa buang hajat dengan lancar. Ini adalah nikmat yani duniawiyah. Tapi ingat yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau sudah nikmat diniyah jelas berpahala apa enggak? Yani berpahala. Tapi kalau nikmat yani duniawiyah, kalau nikmat diniyah pasti berpahala. Tapi kalau seandainya nikmat diniyah, nikmat apa? Duniawiyah, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Bisa ya bernilai pahala dan bisa saja berakhir dengan sebuah musibah. Bisa bernilai pahala bila mana kita iringi dengan syukur wujud dengan lisan, dengan hati, pun demikian dengan anggota badan. Satu contoh ya, misalnya ketika kita bisa makan ya hari ini, itu berarti masuk kategori nikmat apa? Duniawiyah. Tapi ketika kita makan kita iringi dengan alhamdulillah minimal, maka dengan kata alhamdulillah ini saja ya itu bisa masuk dalam kategori nikmat yani diniyah, dan ini yang akan bernilai pahala yani jamaah. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam mengatakan, coba kita bandingkan ya. Nikmat yani diniyah itu enggak selamanya nikmat yani duniawiyah itu enggak selamanya berkaitan dengan perkara-perkara dunia saja. Bisa saja nikmat duniawiyah ini naik levelnya menjadi nikmat diniyah kalau diiringi dengan syukur lewat 3 wujud yani tadi. Misal dengan alhamdulillah. Bahkan Ibnu Rajab itu membandingkan, seandainya ya seseorang itu ketika makan diiringi dengan alhamdulillah demi Allah, ucapan alhamdulillah kata Ibnu Rajab itu lebih afdol daripada kenikmatan dunia yang Allah SWT berikan kepadanya. Jadi saya ulangi, kata beliau Ibnu Rajab itu, ketika nikmat dunia itu diiringi dengan alhamdulillah misalnya, maka dia akan naik level menjadi nikmat diniyah. Kemudian beliau memberikan komentar, ya, lafaz alhamdulillah itu ternyata lebih afdol, lebih bernilai daripada makanan yang dia makan. Dan itu adalah bagian dari nikmat apa tadi? Duniawi ya. Masya Allah. Maka ini adalah yani sebuah renungan untuk kita yani semua yani jamaah. Ya, bahwasanya nikmat yani duniawiyah itu enggak selamanya mendatangkan, enggak selamanya ya bisa berbau atau bernilai yani pahala. Yani tergantung yani bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengemasnya. Kalau seandainya kita tadi ya iringi dengan alhamdulillah. Kalau seandainya kita iringi misalkan dengan bacaan bismillah ketika makan. Seandainya kita iringi dengan pengakuan yani dengan hati. Kalau seandainya kita makan ya sahur yani misalnya niatkan untuk berpuasa misalnya, maka ini akan mendatangkan yani pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang kedua yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat duniawiyah ketika tidak diiringi dengan itu semua akan berakhir tragis, akan menjadi musibah bagi kita semua. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat duniawi apapun bentuknya, mata, makanan, anak misalnya, ini ada nikmat ya ini juga. Kalau seandainya tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin sebagai wujud yakni kita menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah kata Ibnu Hazm, itu akan menjadi musibah yakni bagi dirinya
ya, dan bagi nikmat itu sendiri sudah nggak bernilai pahala, dan ini pun akan mendatangkan musibah. Anak misalnya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebenarnya anak ini adalah nikmat duniawi ya. Tapi kalau seandainya nggak kita tanamkan nilai-nilai akidah yang benar, kita tidak didik, kita biarkan berbuat maksiat sesukanya, istri yang pun demikian, ini adalah nikmat mendampingi hidup kita. Tapi kalau seandainya kita biarkan bergaul dengan siapapun, ya, yang namanya apa? Dayus, yakni suami yang sudah tidak peduli lagi, ya, dengan apa? Kemaksiatan yang terjadi dalam rumah tangganya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan mendatangkan yakni musibah. Fahiya baliyah, kata Ibnu Hazm rahimahullahu yani taala. Allahu taala alam yang bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan yakni pada pertemuan yang berikutnya, yakni sesi yang kedua insyaallah taala dari hadis yang keempat. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan yakni jamaah. Nggih, monggo. Oh, ada door press. Ada door press ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Nggak ada pertanyaan. Tapi berarti pertanyaan yang harus anak ajukan, ada berapa hadiah door prize? Ada berapa? Ada berapa? 5. Ada jatah nggak untuk jamaah bapak-bapak? Ada 2. Yang 3 untuk jamaah ibu-ibu ya. Tapi mungkin lebih banyak jumlahnya. Nggak apa-apa ya? Ridho ya. Baik. Yang pertama untuk bapak-bapak dulu aja ya. Untuk bapak dulu, 2 untuk bapak dulu. Baru yang ketiga nanti langsung untuk para ibu-ibu, untuk ummahat. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkaitan dengan perawi ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Hurairah ini memiliki julukan apa sih? Julukannya apa? Panggilannya apa? Kunyahnya apa? Untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh ngasih tahu ya, nggak boleh WA atau nelpon suaminya. Julukannya apa tadi? Ya? Abu Hir. Tayyib. Soalnya Abu Hurairah itu juga kunyah sebenarnya. Tapi yang saya inginkan itu adalah kunyah yang langsung diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, yani jazakallahu khairah. Yani atas yani jawabannya itu adalah hadiahnya. Kemudian yang kedua, yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya dimakamkan di mana ketika meninggal? Abu Hurairah, monggo di pemakaman apa? Yang dibagi ya, semoga. Baik, berarti untuk tuan rumahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, 4, 5 untuk jamaah ummahat atau ibu-ibu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 2 saja. Sebutkan 2 saja rukun syukur. 2 saja. Angkat tangan dulu, jangan menjawab. Taib, monggo. Yang pertama apa? 2 saja di antara rukun syukur. Yang pertama J. Yang kedua Taib, J, monggo, Masya Allah, jazakillah khairah. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan apa? Yani syukur dengan lisan kita. Angkat tangan dulu. Ya, taib, monggo. Yang pertama dan yang kedua, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. J. Jazakillah khairah. Pertanyaan yang terakhir, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni sebutkan 2 kaidah memahami nikmat Allah. Angkat tangan dulu. 2 kaidah
dalam memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ada? Ada apa enggak? Ataib, monggo dijawab. Yang pertama, dua saja. Dua kaidah dalam memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasnya. Tidak ada yang mampu untuk menghitung dan mengkalkulasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua, Masya Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya, yakni kelak, baik yang besar maupun yang kecil. Jazakillah khairah. Alhamdulillah, yakni tuntas, yakni jua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada sore hari ini ya, dan saya mohon maaf karena belum bisa menyelesaikan dan menuntaskan penjabaran dan penjelasan hadis yang keempat. Memang hadis ini singkat. Hadis ini ya sebenarnya pendek ya sebenarnya, tapi kita belum masuk pada intinya ya di sini. Intinya insya Allah pada faedah yang ke-5 atau yang ke-6 nanti. Jadi bagaimana sih wujud yang syukur kita kepada sesama manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara wujud syukur kita kepada manusia dengan wujud syukur kita kepada Allah. Bahkan siapa yang tidak syukur kepada manusia itu dianggap tidak syukur kepada Allah. Bagaimana kita memahami hadis ini? Dan itu kita belum sampai kepada inti dari hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kesempatan menuntaskan bagian yang kedua, dan mudah-mudahan ini bagian terakhir dari penjelasan hadis yang keempat. Tapi kita tutup dengan doa karim majelis. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.